Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2081 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 123 ayat 1 sampai ayat 4. Di bawah perikop, berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian siara. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki, memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan, memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita, memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita bagaimana sebenarnya hidup sebagai hamba Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini kita akan belajar ada 3 hal bagaimana kita harus hidup sebagai hamba Tuhan. Yang pertama, saudara, kita harus fokus kepada Tuhan. Amin. Makanya pemazmur ini mengatakan, kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di sorga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita untuk fokus kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan. Amin. Lihat jauh ke depan bahwa Tuhan itu punya rencana yang luar biasa buat kita, anak-anaknya, buat kita, pelayan-pelayannya atau hamba-hambanya yang setia melayani Tuhan. Dengar baik, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya saudara pandang saja kepada Tuhan. Jangan fokus kepada manusia yang menghina saudara, yang memfitnah saudara, yang menjatuhkan, yang hendak mencelakai, menghancurkan dalam hidup saudara. Saudara jangan fokus kepada mereka. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Amin. Saudara, saya selalu memberikan contoh Yusuf. Karena saya kagum dengan kehidupannya, saudara. Luar biasa, Yusuf ini. Dia tidak disenangi, tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Mereka membuang dia, menjual dia. Dan kehidupannya yang begitu berat di Mesir, menjadi seorang hamba dari Potifar, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, kalau seandainya Yusuf itu hanya fokus untuk membalas dendam pada orang-orang yang telah menjatuhkan dia, menjual dia, memfitnah dia, menghina dia, pasti Yusuf ini hanya menjadi budak biasa, saudara. Dia tidak akan dipakai Tuhan dengan luar biasa kalau dia hanya fokus kepada manusia. Tapi luar biasanya, Yusuf itu fokus kepada Tuhan. Amin. Bukan fokus kepada masalahnya. Bukan fokus pada manusia. Bukan fokus pada keadaannya, tidak. Yusuf fokus kepada Tuhan. Walaupun memang berat yang dia alami. Yusuf tahu bahwa manusia hanya mereka-rekakan
kejahatan buat dia. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi Yusuf. Demikian juga dengan saudara dan saya, hamba-hamba Tuhan. Saudara jangan fokus pada manusia. Jangan fokus pada orang yang menjelek-jelekan saudara, yang menghina saudara, yang membuli saudara. Kalau saudara hanya fokus kepada mereka, saudara tidak akan jadi apa-apa. Fokus kepada Tuhan. Amin. Manusia boleh menghina, membuli kita. Tapi ingat, Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fokuslah kepada Tuhan. Amin. Orang yang fokus kepada Tuhan, dia tidak akan tersinggung. Dia tidak akan sakit hati. Dia tidak gila hormat. Dia tidak akan menyerah dengan keadaan. Karena dia fokus kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu mengatakan bahwa Tuhan itu ahlinya ahli dalam memberikan solusi atau jalan keluar. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang fokus kepada Tuhan, walaupun dia ada di jalan buntu, sepertinya masalahnya ini begitu berat, tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan fokus kepada Tuhan, dia percaya Tuhan pasti buka jalan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita melihat bagaimana Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Di depannya laut Teberau yang begitu luas, saudara. Begitu ganasnya ombak di laut Teberau itu. Kiri kanan mereka padang gurun. Di belakang 600 tentara Mesir sedang mengejar mereka untuk membawa mereka kembali ke tanah Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Orang Israel hanya fokus kepada keadaan. Mereka fokus pada masalah mereka. Mereka fokus kepada tentara Mesir yang hendak menangkap mereka. Perhatikan Musa. Musa fokus kepada Tuhan. Orang-orang Israel melihat sudah tidak ada jalan lagi. Yang mereka hadapi ini jalan buntu. Tidak ada jalan keluar. Tapi saudara lihat, bagaimana orang yang hidupnya fokus kepada Tuhan, selalu Tuhan buka jalan. Musa fokus kepada Tuhan. Dan lihat, Tuhan melakukan hal yang mustahil bagi manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan membelah laut itu. Amin. Saudara, kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan akan lakukan hal yang bagi kita, ini nggak mungkin. Hal yang mustahil bagi manusia, Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya yang fokus kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang fokus kepada Tuhan, pasti akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Orang-orang yang fokus kepada Tuhan tidak akan pernah melihat jalan buntu. Karena setiap jalan yang mereka lalui, pasti Tuhan yang menyertai. Tuhan yang buka jalan. Amin. Jadi jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus pada manusia. Jangan fokus pada keadaan. Fokus kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, seorang hamba Tuhan harus peka pada maksud Tuhan. Sudah perhatikan ayat 2. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa seorang hamba, dia harus memperhatikan tuannya, sehingga dia mengenali bahasa tubuh dari tuannya. Kode baik dari matanya, baik itu tangan atau jarinya yang memberi kode kepada pelayan-pelayannya, kepada hamba-hambanya. Dan hamba-hamba itu harus peka, harus tahu apa
maksud dari tanda-tanda atau kode-kode dari Tuhannya. Saudara, saya menangkap di sini begini. Seorang hamba itu memang harus mengenali Tuhannya dengan baik. Dari lirikan matanya dia tahu apa yang dia harus lakukan buat Tuhannya. Kode jarinya dia harus tahu. Bahasa tubuh Tuhannya dia tahu. Saudara, akhir-akhir ini sedang viral ya. Seorang ajudan dari Presiden terpilih, Pak Prabowo, Mayor Teddy. Saudara perhatikan apa yang dilakukan Mayor Teddy. Dia betul-betul paham betul atasannya. Dia butuh apa. Baik ketika turun tangga dia harus di samping Prabowo supaya Prabowo pegang dia sebagai pegangan. Saudara, seorang hamba itu harus tahu betul kode-kode dari Tuhan. Tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak salah. Supaya kita mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus mengenali semua sign atau tanda-tanda. Kita harus ngerti maksudnya apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan itu harus peka pada firman Tuhan, pada suara Tuhan. Harus mengerti maksud Tuhan. Harus tahu betul apa yang Tuhan maksud. Harus peka. Hamba Tuhan harus mengenali semua maksud-maksud Tuhan. Amin. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, kita harus tahu. Dan hamba Tuhan harus peka pada maksud Tuhan. Yang ketiga, hamba Tuhan harus taat pada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan, apa yang tuannya itu perintahkan kepada dia, dia tidak boleh menolak. Dia harus kerjakan. Dia harus lakukan. Tanpa harus dipuja-puji oleh tuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hamba Tuhan, tapi ingin dipuji, ingin dihormati, sesungguhnya kita bukan hamba Tuhan. Kita menempatkan diri, padahal dalam tanda kutip, kita ini pelayan Tuhan, tapi kita menempatkan diri, kita ini atasan, kita ini bos, sehingga kita tersinggung kalau kita tidak dihormati, ya, titel kita tidak disebut, kita emosi, kita tersinggung, kita marah, karena tidak dihargai, dihormati. Saudara, saya mau bilang, saudara bukan hamba Tuhan. Saudara menempatkan diri saudara seperti bos. Saudara, Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, barang siapa yang mau besar, dia harus menjadi pelayan. Dia harus jadi hamba Tuhan. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Kalaupun orang lain memuji kita, kita harus kembalikan semua puji-pujian itu untuk Tuhan. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Lukas 17 ayat 10. Perhatikan. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Haleluya. Ayat ini mengingatkan kita semua, saudara, bahwa seorang hamba Tuhan itu kita tidak berhak menerima pujian dari manusia. Karena semua pujian itu milik Tuhan. Kita harusnya berkata seperti firman Tuhan ini. Kami ini hanya hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Seorang hamba, dia berhasil, dia sukses. Yang dipuji itu bukan dia, tapi Tuhannya. Amin. Saudara, saya melihat sekarang ini banyak hamba Tuhan makam puji, saudara. Makam puji itu yang senang dipuji. Kalau tidak dipuji, saudara, tersinggung. Nah, banyak itu sekarang. Tapi saya percaya pendengar tidak ada seperti itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan harusnya
kita mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Makanya di dalam Injil Yohanes mengingatkan kita, menegur sekaligus kepada kita semua yang menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Kalau sudah mengasihi Tuhan, sudah seharusnya saudara mengerjakan semua apa yang menjadi perintah Tuhan. Pertanyaannya sederhana, sudahkah saudara taat pada firman Tuhan? Apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada saudara, apakah saudara sudah lakukan atau tidak? Saudara, kalau saudara sudah lakukan, puji Tuhan. Tapi kalau saudara belum mengerjakan, belum melakukan, bertobat saudara. Artinya saudara nggak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan, pasti hidupnya melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Contohnya apa saudara? Melakukan firman Tuhan. Istri tunduk kepada suami, itu sudah melakukan firman Tuhan. Artinya, istri itu mengasihi Tuhan. Suami mengasihi istrinya. Suami itu sudah melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Sehingga dia mengasihi istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan dalam hal-hal yang seperti itu, mari kita terus cek diri kita. Sudah nggak kita melakukan firman Tuhan? Atau jangan-jangan kita mengaku hamba Tuhan, tetapi istri masih tanduk-tanduk suami. Di depan jemaat kelihatannya baik, tetapi di tengah-tengah rumah tangga begitu dominan. Saudara, saya mau bilang, saudara tidak mengasihi Tuhan yang sesungguhnya. Begitu juga suami. Di depan banyak orang, di depan jemaat, wah sepertinya romantis mengasihi istrinya, tetapi di rumah kasar sama istri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari cek diri kita. Nggak usah terlalu muluk-muluk. Lihat dulu hal-hal yang sederhana. Sudah nggak kita melakukan firman Tuhan? Atau kita hanya ingin sekali dipuja-puji, oh ini hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi sebenarnya Tuhan sendiri jijik melihat kita. Karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara hamba-hamba Tuhan, saudara harus taat pada firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, mari kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita pada firman Tuhan. Saya percaya ketika kita taat pada firman Tuhan, janji Tuhan digenapi buat kita. Apa itu? Berkat. Amin. Tuhan pasti akan memberkati kita dengan luar biasa kalau kita taat pada firman Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Menjadi hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Yang pertama, kita harus fokus kepada Tuhan. Jangan fokus pada manusia. Jangan fokus pada masalahmu. Jangan fokus pada keadaan. Sehingga saudara mengasihani dirimu sendiri. Fokus kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang heran dan ajaib Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Yang fokus kepada Tuhan. Yang kedua, hamba Tuhan itu harus peka pada maksud Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, kita harus peka supaya kita mengerti apa maksud Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, kita lakukan. Seorang hamba Tuhan harus peka pada tanda, kode, sign yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus peka sebagai hamba Tuhan. Nah, banyak saat ini hamba Tuhan sudah nggak peka. Maksud Tuhan, dia sudah nggak paham, saudara. Saudara dan saya hamba Tuhan harus peka pada maksud Tuhan. Yang ketiga, seorang hamba Tuhan harus taat pada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Lakukan itu. Kalau saudara mengaku mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak melakukan perintah Tuhan, saudara hanyalah orang munafik. Seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia pasti seorang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman.
dia melakukan firman Tuhan. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua, mengingatkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, harus fokus kepada Tuhan, harus peka pada maksud Tuhan, dan taat pada perintah Tuhannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.